وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامل يؤخذ من قوله نسي لأن الإنسان يطلب على الترك سواء كان عن ظهور أم لا. Maka sebagian besar ulama, jumhur ulama mengambil kesimpulan berdasarkan ayat dan hadis Nabi akan kewajiban mengqadha, lebih-lebih bagi orang yang sengaja meninggalkan, karena istilah lupa itu secara kaidah fikihnya merujuk kepada qiyas aulawi atau fahwal khitab. Fahwal khitab, hukum suatu perbuatan di dalam Al-Quran maupun hadis yang disebutkan yaitu yang lebih rendah hukumnya, tetapi yang tidak disebut justru lebih tinggi, lebih besar, lebih berat hukumannya. Seperti orang yang dijelaskan dalam Al-Quran, wala taqul lahu ma'rufin, berkata-kata yang menyinggung perasaan orang tua itu diharamkan, tidak disebut memukul. Maka manakala yang kecil saja disebut hukumnya, apalagi yang besar. Maka ketika orang yang lupa itu saja wajib, maka apalagi orang yang sengaja, maka itu lebih wajib lagi untuk mengqadhahnya. Selanjutnya, ajma'al ladzina yu'tadduna bihim anna man taraka sholata 'amdan lazimahu qadha'uha. Maka oleh para ulama, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka wajiblah dia untuk mengqadhahnya. Baik dengan sebab dia linglung, tidak sadar karena suatu penyakit, entah itu ayan dan lain sebagainya, maka dia wajib mengqadhahnya. Hanya saja perbedaannya di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwa orang yang karena uzur yang wajib mengqadha itu la yajibu wa la yulhaqu alaihi al-ithmu, dia tidak dihukum berdosa karena sebab lupa atau sebab uzur itu. Akan tetapi berbeda dengan orang yang sengaja, kalau dia itu wajib qadha dan berdosa. Sedangkan persamaannya antara orang yang tidak sengaja, lupa, tertidur, dengan orang yang sengaja itu sama-sama wajib mengqadha. Maka mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini kita dapat mencermati diri kita masing-masing untuk senantiasa kita mencermati, merenungkan, mungkin ada 1-2 waktu yang tersilap dalam kehidupan kita, maka hal itu merupakan satu kewajiban. Apabila kemudian sampai akhir hayat kita, toh juga apa yang sengaja atau lupa itu tidak juga kita laksanakan, maka oleh sebagian mazhab Syafi'i menganjurkan, memerintahkan berdasarkan hadis Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat atasaddaqu anha, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, apakah aku sedekahkan dia, aku zakatkan dia? Wa ahujju anha, apakah aku hajikan dia? Dia bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab, faqala na'am, iya, engkau sedekahkan, engkau hajikan, kata Nabi. Maka berdasarkan hadis itulah bolehnya hukum untuk membadalkan haji maupun umrah. Di dalam hadis itu tidak disebut sholat, maka hal itu kemudian diberikan tarjih oleh para ulama seperti Imam Tajus Subki di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Berdasarkan ayat itu, bahkan di dalam kitab khusus yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kita penganut mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis tersebut Nabi menjelaskan, "Falau anna liwalidika dainun", seandainya orang tuamu punya hutang, ataqdi anhu, apakah engkau akan lunasi hutang orang tuamu itu? Kata Nabi bertanya balik kepada sahabat itu, faqala na'am, iya, pasti akan saya lunasi ya Rasulullah. Wa dainullah ahaqqu ayyuqda, maka hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dilunasi.
Demikianlah khutbah Jumat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa min indillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.